Irsan dan sahabat-sahabat literasi ke Kalupini, sampai di sana itu kayak rumah biasa, kayak kampung biasa. Tapi pada saat kita melihat masuk pada kebiasaannya, di situ baru muncul. Tidak hanya covernya, wujudnya, tapi esensi dalamnya ini kalau kita itu, wah di situ luar biasa tuh. Itu yang menjadi hal yang sangat unik dan menarik di Kalupini yang saya tangkap. 13 tanah ongko, 13 hutan adat yang dilindungi di Kalupini. Kemudian ada 10 talu paralu Sumbajang, 13 rukun salat. Ada 10 talu paralu bola, 13 ritual yang harus dilakukan dalam membangun rumah. Kemudian ada 10 talu kombong. 10 talu kombong ini di komunitas Kalupini itu ada wilayah-wilayah kecil kayak dusun lah kalau di pemerintahan sekarang. Spirit-spirit yang ada di dalam ritual-ritual yang dilakukan, paralu-paralu atau kebutuhan-kebutuhan 13 ini ingin kami manifestasikan di komunitas budaya Sapuluh. Seperti yang dikatakan Pak Dr. Zulkarnain tadi, nanti setelah mungkin saya datang ke sana mengalami, mungkin lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Jadi betul-betul saya outsider ini. Semakin melihat semakin banyak pertanyaan. Iya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ya, bertemu kembali dengan saya Irsan, pustakawan dan juga pegiat literasi di Kabupaten Nrekang yang saat ini berada di ruang Kuli Buku KP. Dan tentu saya tidak sendirian di kesempatan ini. Saya ditemani oleh 2 orang yang menjadi bagian dari anak muda Nrekang yang mendorong kebudayaan di Nrekang. Nah, kami perkenalkan yang pertama Pak Dr. Zulkarnain. Selamat datang di Kuli Buku dan ini adalah ruang kita untuk membuka dan mendorong warga Nrekang bisa meningkatkan budaya bacanya. Yang kedua, kita perkenalkan namanya Taufik. Taufik apa kabar Taufik? Baik. Oke. Taufik ini merupakan pemuda dari desa Kalupini. Desa yang kita kenal di Nrekang sebagai salah satu desa yang masih menjunjung tinggi adat dan budayanya. Nah, hari ini kita akan berbincang spesifik pada budaya Kalupini. Jadi nantinya kita akan mendengarkan banyak hal-hal yang terkait dengan Kalupini. Tentu Kak Sul adalah akademisi yang banyak menuliskan tentang Kalupini dan juga saat ini ada proyek penelitiannya risetnya yang sedang dilakukan. Topik sendiri yang merupakan warga asli putra daerah di Kalupini akan banyak membahas mengenai apa saja yang selama ini menjadi aktivitas, menjadi bagian dari kebudayaan yang ada di Kalupini. Nah, kita awali dengan pertama dari topik sendiri. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa bagaimana keterlibatan Taufik selaku anak muda di Kalupini di dalam mempertahankan atau melestarikan adat dan budaya Kalupini sehingga bisa eksis sampai hari ini. Saya dengar juga Taufik punya wadah komunitas muda yang memang konsen di dalam melestarikan budaya Kalupini. Mungkin kita persilakan kepada Taufik, bisa juga diawali dengan memperkenalkan dirinya, latar belakang pendidikan, dan juga sekarang selain menjadi bagian dari anak muda yang melestarikan, mungkin ada aktivitas lain yang bisa juga disampaikan. Silakan Taufik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diundang di program ini. Jadi perkenalkan, nama saya Taufik Syarandi. Saya lahir dan tumbuh besar di komunitas adat Kalupini. Jadi sehari-hari sebenarnya saya hanya sebagai pemuda adat di Kalupini. Namun semenjak kuliah S1 kemarin, saya banyak
terlibat dalam berkumpul dengan pemuda-pemuda ada di Kalupini untuk kemudian membuat program-program untuk bahasanya untuk memajukan kebudayaan kita yang ada di Kalupini, lahir dari keresahan-keresahan anak muda. Nah, yang awalnya itu adalah pada tahun 2019 kami menggagas Festival Budaya Kalupini. Itu adalah sebagai ruang untuk membicarakan kembali kearifan-kearifan lokal yang ada di Kalupini, karena hadir kekhawatiran kami sebagai anak muda bahwa kearifan lokal ini sudah mulai tidak dihayati lagi di generasi muda. Mungkin kalau kita lihat dari ritual-ritual adatnya, kelembagaan adatnya itu memang masih sangat awet, masih sangat kita temukan di Kalupini. Namun kalau kita mau berbicara tentang kearifan lokalnya, keseniannya, kemudian masalah pangannya dan lain-lain itu mungkin banyak pemuda yang merasa bahwa tidak merasa penting akan hal-hal itu. Nah, itu yang akan kita berusaha untuk memunculkan kembali di Festival Budaya Kalupini. Itu kita mulai di 2019 dan tahun ini rencana kita akan buat lagi karena kegiatannya itu per 2 tahun sekali. Hanya tahun ini akan kami lakukan lagi di bulan Agustus. Nah, dari sana dari Festival Budaya Kalupini itu kami merasa bahwa kami ada kekhawatiran bahwa nanti Festival Budaya Kalupini jadi bentuk perayaan sifatnya cuman seremonial. Nah, makanya pada tahun 2023 kemarin kami membentuk komunitas budaya Sapelo Talu untuk bagaimana belajar lebih intens. Karena festival budaya hanya dilakukan 2 tahun sekali. Bagaimana kalau kami membentuk sebuah wadah yang bisa mewadahi proses belajar yang lebih keseharian. Nah, seperti itu. Jadi begitu dengan komunitas budaya Kalupini Sapelo Talu tadi itu, kemudian akan kami godok lagi untuk tahun ini sekolah budaya. Baik. Mungkin itu secara singkat. Jadi Taufik merupakan pemuda yang memang punya kegelisahan ya, punya perhatian terhadap pelestarian budaya di Kalupini. Kalau boleh tahu tadi jurusannya apa di kampus? Kalau studi S1 saya itu ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. FISIP Unhas. Jadi biasanya kan ada mahasiswa yang memang juga artinya dia tidak harus ambil jurusan budaya atau jurusan terkait kebudayaan, tapi punya kepedulian. Nah, itu luar biasa. Tadi komunitasnya itu dibangun dari mahasiswa atau memang melibatkan pemuda secara umum? Karena kalau saya dengar ada ikatan pelajar mahasiswa Kalupini. Melalui itu juga atau kalau untuk komunitas budaya Sapelo Talu justru kita upayakan pemuda-pemuda yang memang menetap di kampung. Begitu. Karena kalau IPMK kan biasanya kegiatannya itu mengikut jadwal akademik. Jadi kita upayakan yang memang aktif di komunitas budaya Sapelo Talu itu justru yang menetap di Kalupini. Agar supaya lebih proses belajarnya lebih mudah. Berarti ini lebih banyak melibatkan anak muda yang menetap di Kalupini ya. Anak muda yang bertani, yang seperti itu. Karena kita lihat juga kan biasa ada kegiatannya tadi IPMK. Nah, ini yang pelopori terbentuknya komunitas itu sendiri Taufik ya. Teman-teman sekalian yang juga menarik disampaikan Taufik bahwa untuk mengenalkan lagi budaya Kalupini ini sudah ada semacam festival budaya dan akan diselenggarakan lagi pada tahun ini di bulan Agustus. Ditambah juga tadi disampaikan ada gagasan untuk bikin sekolah budaya. Nah, kita beralih ke Pak Dr. Zulkarnain yang tentu sudah banyak meneliti dan berusaha memahami kebudayaan yang ada di Nrekang khususnya di Kalupini, melihat dari upaya Taufik sebagai pemuda asli Kalupini dalam mempertahankan kebudayaannya, mungkin ada semacam respon atau tanggapan bisa disampaikan Pak Dr. Zulkarnain, khususnya juga nanti menyampaikan bagaimana paradigma dari luar, pandangan masyarakat luar terhadap Kalupini itu sendiri. Silakan. Pertama, terima kasih ke sahabat saya Dr. Irsan
mengajak di program ini, dan tentunya saya sangat kayak terharu gitu, terharu dan sangat bangga gitu, termasuk mengapresiasi karena ada kesadaran kolektif dari sahabat-sahabat pemuda di Kalupini. Saya anggap bahwa ini kesadaran kolektif ini karena mereka meyakini bahwa dia punya identitas yang harus dijaga, sehingga muncullah tadi ada komunitas pemuda Sapuluh Talu. Dan tadi sudah jelaskan ada Taufik bahwa yang bergabung dalam paguyuban itu adalah pemuda-pemuda yang memang berdomisili di Kalupini. Jadi selama beberapa tahun terakhir ini, dari 2018 sampai dengan 2026 ini, baik saya secara pribadi maupun secara tim melakukan riset di Kalupini. Setiap kali ke sana pasti ada hal baru yang saya dapat. Berkali-kali Kalupini pasti ada nilai baru, pengalaman baru yang saya dapat, yang saya tangkap atau saya potret. Artinya memang bahwa di Kalupini itu masih sangat banyak karyawan lokal yang sangat terjaga gitu. Yang sangat terjaga. Dan untungnya karena tadi ada kesadaran kolektif dari sahabat-sahabat kita pemuda di sana. Dan memang penting memang ada wadah itu, dan wadah itu harus memang ada programnya. Dan alhamdulillah festival budaya yang sudah berlangsung beberapa session ini ya, beberapa chapter, dan giat yang akan dilaksanakan oleh Taufik dan teman-temannya dengan ada sekolah budaya. Saya kira itu menjadi satu bagian untuk tetap mempertahankan kearifan-kearifan lokal yang ada di sana. Selaku akademisi yang berdarah Maspul, tentunya niatan giat yang dilakukan oleh teman-teman kita di Pemuda Sapuluh Talu ini harus disupport gitu. Harus disupport, dan tahun ini kami selaku akademisi ini dan tim peneliti insya Allah akan berkolaborasi dengan sahabat-sahabat Pemuda Sapuluh Talu di kegiatan festival di bulan Agustus. Dan alhamdulillah tahun ini kami dapat bantuan hibah untuk melakukan kembali riset. Adapun riset yang saya teliti itu dengan teman-teman itu judulnya adalah Manifestasi Trilogi Kerukunan pada Relasi Sosial dan Ruang Rumah Adat Kalupini. Jadi kami lebih melihat konteks bagaimana masyarakat Kalupini itu bersinergi dengan pemilik semesta, bagaimana komunitas Kalupini itu saling menghargai, dan bagaimana pola perilaku kehidupan sosialnya, dan bagaimana teman-teman atau sahabat-sahabat di Kalupini itu melihat ruang-ruang itu bukan hanya sekedar ruang mati, tapi ruang hidup yang harus tetap dijaga lewat beberapa ritus-ritus atau kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan ritus keagamaan maupun ritus adatnya. Baik, terima kasih Pak Dr. Sul sudah menyampaikan apresiasi juga ya dengan kehadiran komunitas Sapuluh Talu ya. Nanti juga saya mau dengar apa sih maknanya Sapuluh Talu. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Sul bahwa saat ini melakukan riset, riset terkait Kalupini. Tentu dari riset itu nantinya akan menjadi pengetahuan baru ya, akan didiseminasikan ke masyarakat luar, bukan hanya masyarakat Kalupini itu sendiri untuk melihat kedirian mereka. Kan biasanya kalau kita sebagai insider itu menganggap biasa saja yang kita lakukan. Betul. Tetapi ketika kita menjadi outsider dengan membaca hasil penelitiannya, nanti mungkin teman-teman di Kalupini baru nyadar, oh ternyata begini ya kami, ternyata kami diapresiasi. Nah, kalau sejauh ini pengalaman atau pengetahuan dari Pak Dr. Sul setelah melakukan riset Kalupini ini, apakah di kalangan akademisi atau masyarakat kampus juga yang khususnya berkaitan dengan ilmu budaya itu sudah mulai melirik
Kalupini ini. Yeah. Karena kan salah satu yang kita harapkan dengan munculnya riset-riset seperti ini, mulai terbuka teman-teman khususnya di Sulsel ini, bahwa ternyata di luar dari Bugis dan Toraja ini masih ada daerah yang bernama Enrekang, Mesin Rempulu khususnya, yang punya juga tradisi yang sangat kuat seperti Kalupini. Yeah. Mungkin pernah ada semacam riset tersendiri untuk, atau setidaknya sepenglihatan Pak Sul, bahwa ternyata dengan sering kita angkat Kalupini, orang sudah mulai terbuka. Yeah. Ya. Mungkin ada. Jadi dari 2018 saya melakukan riset. Akhirnya di 2023 saya terbitkan buku ini, ya, satu buku. Tapi dalam buku ini saya melihat dalam perspektif arsitektur, ya. Ada ruang dalam bentuk rumah. Yang menarik sebenarnya di Kalupini itu karena ada Sapo Salianan dengan Sapo Lalanan. Kemudian di tengahnya itu ada namanya date-date, ruang komunal. Yang menarik ruang date-date ini karena pada kegiatan-kegiatan keseharian itu dia menjadi ruang publik. Tapi pada kegiatan adat atau ritus adat maupun ritus keagamaan yang dilakukan, itu dia berubah gitu, beralih fungsi dari ruang profan menjadi ruang yang sangat sakral, dan ada masjid adatnya gitu. Nah, dari buku ini juga yang menarik sebenarnya itu ternyata ada perbedaan mendasar gitu, ada perbedaan mendasar yang saya potret gitu di Kalupini yang beda dengan misalkan Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, bahkan di Mewa dengan Duri. Ada hal yang berbeda. Ada hal yang berbeda di Kalupini ini. Tapi memang buku ini itu lebih banyak mengangkat secara arsitekturalnya. Nah, satu hal yang sangat menarik dan boleh jadi di Jazirah Sulsel ini atau Sulawesi ini yang saya riset sampai sekarang ya. Boleh jadi Kalupini yang seperti ini modelnya. Karena di sana kan itu ada sebut parewa ada gitu, atau dewan adat. Ada namanya parewa syara, dewan syara. Jadi satu adat yang semua kegiatan adat, satu kegiatan keagamaan. Ini seiring sejalan ini. Ibaratnya itu kayak suami istri. Suami istri, ada yang namanya diuruskan nanti Taufik ya, namanya toapa gitu. Toapa itu orang penting di situ. Dua adat, dua syara sampai ke bawah itu, sampai itu masih turun dan seterusnya. Nah, menurut saya itu ada ruang negosiasi panjang yang dilakukan, dan ini sebenarnya kehebatan orang Mesin Rempulu, khususnya di Kalupini. Dia sudah punya adat yang mengakar, tapi pada saat yang sama dengan masuknya Islam di abad 14-15 itu, adat ini tidak hilang. Tetap ada adat, tapi agama datang itu memperkuat ini. Dan itu yang menurut saya yang menjadi sangat spesial di Kalupini. Sehingga saya bersyukur dengan adanya komunitas Sapulu Talu ini, bukan Paru Sotol ya, Sapulu Talu ini bisa mempertahankan ini dan menyebarluaskan ini. Tentunya kami selaku akademisi, proses penyebarluasannya lewat buku, lewat jurnal yang kami publish dan diseminasi, itu sudah banyak orang yang mulai tertarik. Itu. Bagaimana sebenarnya wujudnya, bagaimana pengaruhnya, ya agama kok bisa sejalan dengan adat. Biasanya kan ada akulturasi gitu ya. Ini dia sama-sama nih, nggak ada yang saling mencampuri. Itu kehebatan orang tua dulu di Kalupini yang mampu menegosiasikan itu, tetap jalan adatnya, tapi syariatnya juga jalan. Jadi mungkin tidak ada dikotomi yang terjadi antara yang sifatnya spiritual dengan budaya itu nanti sendiri. Kita dengar perspektif orang yang mengalaminya gimana. Betul. Oke, terima kasih Pak Dr. Zul. Jadi kita juga berharap mudah-mudahan dengan karya Pak Zul ini semakin membuka perspektif juga ya orang-orang yang menggeluti soal sejarah budaya, termasuk tadi arsitektural, untuk tertarik juga mengunjungi dan mempelajari tentang Kalupini. Satu lagi saya tambahkan dulu. Setelah saya mengolah
menerbitkan buku ini. Akhirnya buku ini menjadi pemantik dengan buku saya yang satu yang Orang Duri itu Bolato Duri itu menjadi pemantik untuk lahirnya satu buku. Buku itu judulnya Orang Masan Rempulo yang menjadi leading sektornya atau menjadi ketuanya itu adalah Promosi Lampe. Kemudian kami sama-sama membuat buku itu. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan referensi itu bisa menguatkan kebudayaan Masan Rempulo ya secara umum. Baik, kita lanjut tadi diskusi terakhir mengenai pengenalan komunitas Sapulo Tallu. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan komunitas 13 di. Nah, mungkin ada makna dari Sapulo Tallu ini, karena kalau di Jerman ya kalau tidak salah dia kayak angka keramat. Yang 13 itu ada pernah pemain bola namanya Michael Ballack. Bahkan di beberapa budaya itu menganggap angka 13 itu angka keramat ya, sehingga tidak menggunakan itu. Nah, dari perspektif komunitas Sapulo Tallu ini bagaimana? Apa yang menjadi dasar filosofis sehingga dinamai sebagai komunitas Sapulo Tallu? Silakan. Baik. Soal penamaan komunitas budaya Sapulo Tallu ini sudah dijelaskan tadi bahwa Sapulo Tallu itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya 13. Karena angka 13 itu secara sederhana memang sangat identik dengan kebudayaan yang ada di Kalupini. Nah, angka 13 ini bisa kita lihat di Sapulo Tallu Paralu Banua. Artinya 13 pemangku adat dan jadi tadi pemangku adat dengan Parewada dengan Parewasara itu kalau dijumlahkan itu ada 13 orang. 13 orang. Kemudian ada 13 paralutana atau 13 ritual dalam satu tahun yang harus ditempuh untuk melakukan pertanian. Satu tahunnya Persi Kalupini itu mengikuti tahun Masehi atau Hijriah? Ada Persi Penanggalan Kalupini sendiri. Ada tersendiri ya. Dalam satu tahun Masehi itu di Kalupini ada 2 tahun, yaitu tahun Bobo dengan tahun Batan. Apa itu? Coba dijelaskan. Jadi apa bedanya tahun Bobo dengan tahun Batan? Itu identik dengan proses penanaman padi. Itu biasanya masuk di akhir tahun sampai di awal tahun karena masuk musim hujan. Tahun Batan itu tahun-tahun kita menanam palawija. Batan juga kalau tidak salah kayak jejawut ya. Jejawut. Jadi itu penamaan untuk dua itu dalam satu tahun itu siklus itu. Jadi seperti itu. Jadi dalam tahun Bobo sampai ke tahun Batan itu di tahun Bobo ada 9 ritual. Dan di tahun Batan itu ada 4 ritual. Jadi kalau dihitung 13 memang ada 13. Awal yang pertama itu Masimak Tanah. Jadi jadi ritual pertamanya adalah isin menggarap tanah. Yang terakhir itu pesta panennya. Jadi ada 13 itu. Bahkan untuk berburu babi saja di hutan itu harus diritualkan dulu. Jadi orang Kalupini tidak sembarangan untuk berburu babi ke hutan. Walaupun kita anggap babi itu adalah hama tanah, tapi karena mungkin orang dahulu kita paham bahwa kita harus jaga ekosistem ini. Jadi kalau kita membabi buta untuk berburu, nanti keseimbangan itu hilang. Makanya diatur sedemikian rupa. Tadi yang menarik juga bahwa ternyata ada 13 pemangku adat dan ada ritual ritual yang berkaitan dengan pertanian sebenarnya ya. Atau alam secara keseluruhan. Masih ada juga Kak, masih ada 13 lain. Sapulo Tallu Paralu Tahu. Jadi ritual yang harus saya lakukan sebagai manusia. Jadi diawali dengan kata lolo pas pemotongan hari-hari. Ritual terakhirnya adalah ijab kabul. Itu 13. Kemudian ada 13 tanah ungko, 13 hutan adat yang dilindungi di Kalupini. Kemudian ada Sapulo Tallu Paralu Sumbajang, 13 rukun salat. Ada Sapulo Tallu Paralu Bola, 13 ritual yang harus dilakukan dalam membangun rumah. Kemudian ada Sapulo Tallu Kombong. Sapulo Tallu Kombong ini di komunitas Kalupini itu ada wilayah-wilayah kecil kayak dusun lah kalau di pemerintahan sekarang. Jadi ada 13 kombong itu, yang setiap kombong itu dipimpin oleh satu ambe-ambe. Jadi Kalupini ini identik dengan 13 ya? Makanya alasan kami menggunakan nama itu ya karena
spirit-spirit yang ada di dalam ritual-ritual yang dilakukan, paralu atau kebutuhan-kebutuhan 13 ini ingin kami manifestasikan di komunitas budaya Sapelo Talu. Yang menarik tadi sebenarnya itu Pak Irsan itu karena sebelum masuknya Islam kan sudah ada itu pemahaman terkait dengan 13 tadi ritual sepanjang tahun yang akan ditutup pada pengewaran nanti di skala 8 tahun ya. Yang menarik itu karena muncul 13 yang terkait dengan sembahyang itu toh. Itu kan sudah saya katakan tadi negosiasi Islamnya masuk di situ. Jadi tidak melupakan akarnya, tapi menambah satu khasana yang justru menguatkan. Itu yang menarik sekali lagi, itu yang menarik di. Jadi tidak meniadakannya, tidak saling persus antara itu, saling menguatkan, atau saling melengkapi seperti itu. Topik sendiri sebagai anak muda melihat anak muda sendiri di Kalupini itu di dalam menghayati kebudayaan itu, apakah mereka biasanya mendapatkan langsung dari orang tuanya masing-masing, atau melalui juga komunitas atau juga dari 13 pemangku tadi, atau ada kayak tradisi ritual yang memang mengumpulkan anak-anak muda sebagai transfer knowledge-nya begitu. Bagaimana prosesnya di sana sehingga masih lestari sampai sekarang? Kalau dari pandangan saya secara sebagai anak muda di Kalupini, ini juga saya pernah coba cari tahu. Sebenarnya di Kalupini ada tidak sih kayak ruang-ruang formal adat yang tempat untuk belajar adat. Nah, kalau di Sara, di bagian syariatnya, di agamanya, itu kita ada ritual namanya mangende. Apa itu mangende? Jadi mangende itu orang Kalupini bisa datang ke rumah Indoguruta, kita sebut pemangku Sara ini, itu bisa datang ke sana belajar dengan membuat ritual-ritual tertentu. Itu biasanya dilakukan kayak pemotongan ayam, makan bersama. Nah, yang menariknya saya penasaran di bagian adat ini, apakah ada cara seperti yang dilakukan di bagian Sara ini atau bagaimana? Ketika saya tanyakan di salah satu pemangku, dia bilang bahwa cara belajar di adat itu perbanyak-banyak mengamati katanya. Itu. Jadi perkuat melihat, perkuat mendengarkan, karena tidak ada wadah seperti yang dilakukan di sana. Mungkin kalau dalam teori pendidikan ada learning by doing, atau belajar dengan langsung melakukannya dan lewat perilaku tokoh adatnya yang dilihat. Jadi contoh langsung. Jadi contoh langsung, termasuk orang tuanya barangkali yang paling dekat untuk mentransfer perilaku atau sikap. Termasuk melalui kesenian-kesenian. Contohnya Paunene. Jadi Paunene adalah dongeng di Kalupini. Jadi biasanya ada budaya sebelum tidur anak-anak kecil itu pasti didongengkan sama orang tuanya. Nah, selain sebagai media hiburan, dongeng ini juga sebagai media transformasi nilai. Betul. Dan itu ada nuansa doanya kan di setiap lirik-lirik itu. Kadang ada yang bersyair, ada yang doa-doa, ada yang cerita-cerita yang komedi untuk menghibur. Jadi banyak genre. Pada saat di Ayung, di Tojang itu ada masuk. Yang menarik sebenarnya yang perlu kita tadi lebih pertajam. Pada saat transfer knowledge-nya itu, kan itu hanya orang-orang tertentu yang akan dapat itu. Kan tadi kan ada, walaupun banyak sebenarnya dewan adat, tapi yang utama itu para lubana itu 13. Dipersempit lagi yang 4 tadi itu ya, untuk apa itu. Ini proses transfer knowledge-nya itu, apakah boleh random, atau misalkan, saya ini dari Syara. Yang boleh Syara itu ya keturunan saya, atau misalkan boleh silang, yang dari Syara itu misalkan keturunan Syara boleh ke Ada gitu, atau gimana? Itu juga menarik itu. Itu sebenarnya tidak ada aturan. Itu. Siapapun bisa belajar di Syara maupun di Ada. Contohnya misalnya kan ada mangende untuk warga biasa, ada mangende untuk yang baru akan diangkat sebagai pemangku. Jadi biasanya ada pemangku adat yang baru diangkat, biasanya dia ke Pariwasara untuk belajar. Jadi walaupun dia jabatannya sebagai pemangku adat, dia tetap datang ke Pariwasara untuk melakukan ritual mangende itu, untuk mendapatkan petua-petua dari perspektif Sara.
seperti itu. Jadi dan juga kalaupun masyarakat umum bebas sebenarnya. Jadi sebenarnya enggak ada bahwa harus garis keturunannya, maka dia akan atau kondisi faktualnya gimana, Fik? Yang kita lihat di atas, apakah yang selama ini yang menjadi misalkan Toma Kakak memang ada keturunan dari situ atau harus ada keturunan. Harus ada. Itu yang tadi kita sebut batin. Tapi kan kalau di Kalupini itu kayaknya semua orang di Kalupini itu sudah satu keluarga ya. Jadi artinya tidak ada lagi kasta bahwa semua satu ini ya. Kan yang ada dia pahami syarat dia pahami adat gitu ya. Karena tidak ada aturan bahwa harus anaknya. Karena ada kasus justru yang dulu kali yang diganti, justru yang menggantinya itu menantunya bukan anaknya. Gitu. Jelaskan dulu nih. Padahal ada anaknya yang sebenarnya bisa. Anak menantunya ini masih orang situ. Karena kan kita anggap sudah pasti kalau dicari urat-uratnya pasti bakal ketemu. Misalnya topik ini yang saya tahu anaknya bapaknya imam sebagai apa dia? Syara kan? Jadi karena yang menarik di Kalupini karena kedaulatan tetap ada di tangan rakyat. Makanya kasus yang tadi yang digantung menantunya, karena kan yang punya hak mengangkat dan memberhentikan itu Thomas Situru. Thomas Situru ini pasti turun ke rakyat dulu, mendengarkan siapa yang dianggap layak. Nah dari suara rakyat inilah kemudian diangkat yang menantunya itu, karena pengebangkitan tertinggi tetap ada di rakyat. Berarti ini demokratis juga ya. Jadi begini, Pak Dr. Ihsan, untuk pemirsa sahabat-sahabat literasi, perlu kita sampaikan ini ya, karena sudah di-spill tadi sama Taufik. Jadi demokrasi itu, kalau mau cari satu entitas adat yang sangat demokratis, itu di Kalupini. Buktinya di mana? Di Kalupini itu kan dia punya struktur lembaga adat. Nanti dikoreksi sama Taufik nih sebagai insider kan, saya kan outsider nih. Jadi ada 13 Parlo Sapuluh 13 pemangku adat penting di Kalupini. 13 ini itu punya 4. Jadi struktur sebenarnya 4 itu. 4 dulu namanya itu apa? Kemudian 13. 13 ini jadi masing-masing ada syarat dan adat, itu punya namanya Thomas Situru. Karua Thomas Situru. 4 dari Thomas Situru adat, 4 Thomas Situru syariat. Thomas Situru itu artinya orang yang mengikuti ini. Yang di atasnya, yang itu apa ini? Artinya, ini kan ceritanya kayak yang membantu. Tapi yang menarik adalah, yang membantu ini punya hak interpelasi kepada yang di atas. Jadi bisa mengganti. Bisa mengganti Anggaplah dia tuh lebih dekatnya, dia kayak dewan lah gitu. Dewan yang ini tuh apa? Ini eksekutifnya. Eksekutif. Yang Thomas Situru ini legislatifnya kan. Tapi itu dibawa dari itu apa? Justru Thomas Situru ini yang membantu itu apa ini. Tapi yang menarik, Karua Thomas Situru ini atau 8 orang Thomas Situru ini, itu dia bisa menurunkan ini yang di atas lewat kesepakatan bersama. Begitu ya? Itu yang menarik. Itu demokratis tuh di sana. Demokratis ya. Itu. Tadi juga sudah disampaikan ke kita semua pemirsa bahwa di komunitas Sapuluh Talu ini sedang mempersiapkan festival budaya Kalupini namanya. Nah, mungkin juga bisa di-spill apa-apa rangkaian acaranya nanti dan apakah terbuka untuk umum kemudian apa sih yang menjadi tujuan sehingga diadakan festival ya. Biasanya kalau yang menjadi tujuan umum kan memperkenalkan budaya. Tapi mungkin ada tujuan-tujuan yang lain yang ingin dipromosikan, ingin disampaikan, silakan. Dengan festival budaya sebenarnya cita-cita awalnya itu sangat sederhana. Bagaimana kita bisa kembali, masyarakat Kalupini bisa kembali membincangkan terhadap kearifan lokalnya. Jadi awalnya cuman itu, ingin kembali menghadirkan nostalgia untuk kepada generasi muda, generasi tua, dan orang-orang yang muda ini bisa melihat bahwa ternyata ada kearifan lokal ya. Jadi sederhananya hanya untuk bagaimana dibicarakan kembali. Tapi makin ke sini kita merasa bahwa kita ingin capaiannya
bagaimana kearifan lokal Kalupini tidak hanya dibicarakan, tapi bagaimana dia bisa menjadi kebiasaan dan dimanifestasikan kembali di kehidupan sehari-hari. Makanya kami membangun konsep Festival Budaya Kalupini, pendekatannya ke kolaborasi, kemudian inklusif. Jadi kata-katanya adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi kegiatan ini kita upayakan memang murni lahir dari masyarakat itu sendiri, bukan intervensi dari luar. Nah, seperti itu. Jadi untuk konsepnya kami membangunnya dalam 3 fase. Yang pertama fase eksplorasi dan pendidikan budaya, yang kedua fase perayaan, dan yang ketiga fase diseminasi. Jadi di fase awal itu pendidikan dan eksplorasi, kami berusaha bagaimana anak-anak muda di Kalupini itu mengeksplorasi kebudayaan-kebudayaannya melalui kelas-kelas budaya yang akan kami buat. Kelas budaya ini ada kelas budaya makanan tradisional dan obat-obatan tradisional, dan kelas budaya kesenian. Nah, dari kelas-kelas ini nantinya akan outputnya berupa arsip buku. Berupa arsip buku tadi yang makanan tradisional dan kesenian PON ini. Nah, di fase perayaan itu output dari kelas-kelas budaya ini kemudian kita hadirkan di puncak festival budaya di hari H nanti di Agustus. Itu berupa pameran makanan tradisional, pakaian tradisional, kemudian permainan-permainan tradisional, kesenian lokal, dan diakhiri dengan ritual ucapan rasa syukur di puncak acara nanti. Jadi konsep yang kami bikin mengharapkan bahwa, karena saya secara pribadi punya ketakutan bahwa adat Kalupini itu hanya dilihat dari aspek estetika dan aspek estetikanya saja, covernya saja. Jadi kan kadang kita merasa keren kalau misalnya pakai pakaian adat atau bisa bikin story ritual-ritual yang ada di Kalupini. Nah, saya takutnya anak muda terjebak hanya pada aspek itunya, tapi tidak bisa melihat esensi dan filosofi yang ada di adat, di kebudayaan dan adat Kalupini. Nah, itu yang berusaha, dimensi-dimensi itu yang berusaha kita hadirkan di Festival Budaya Kalupini. Contohnya misalnya kenapa kami sangat memberi porsi besar pada pangan lokal, karena kan ini juga menjadi jawaban atas tantangan global yang memang hari ini semakin kesini semakin kita gencar mendengar tentang krisis iklim. Karena global ini sedang berusaha bagaimana komunitas-komunitas yang justru punya kedaulatan pangan yang justru diprediksi bisa bertahan di masa depan. Jadi anak muda seperti saya dan teman-teman mempelajari adat dan budaya bukan kembali ke masa lalu, tapi justru kita sedang menata masa depan yang semakin tidak tentu hari ini. Seperti itu. Oke, menarik ya. Jadi tadi konsep festivalnya dimulai dari adanya proses kreatif ya, dengan kelas-kelas belajar yang nantinya ada output berupa produk-produk ya, baik dalam bentuk buku mungkin dan karya yang akan ditampilkan ya, dipamerkan. Oke. Berarti festival juga menjadi bentuk perayaan ya dari proses kreatif yang dilewati oleh anak-anak di Kalupini ya. Ini juga menarik karena festival ini mungkin semacam dari anak muda untuk menanggapi fenomena-fenomena ya, seperti tadi yang disebutkan bahwa melalui pangan lokal itu juga menjadi respon terhadap isu-isu global ya, seperti perubahan iklim dan seterusnya. Artinya di sini ada timbul kesadaran dari anak muda Kalupini untuk merespon hal-hal yang terjadi di luar dengan tetap menggunakan pendekatan nilai-nilai yang ada di Kalupini. Dari Pak Dr. Sul melihat dengan adanya kegiatan yang digagas oleh teman-teman komunitas Sapulo Tallu ini, bagaimana melihat adanya inisiatif anak muda kita di Kalupini ini? Kembali saya berkeyakinan bahwa sahabat-sahabat di sana di Kalupini, utamanya pemuda Sapulo Tallu itu
kembali mampu mengimplementasi dan memanifestasikan yang namanya negosiasi itu. Tetap sejalan dengan tuntutan zaman, tapi tidak terlupakan pada akar. Itu saya lihat itu justru respon yang menarik dan bisa menguatkan ini. Contoh misalkan tadi, kenapa kembali belajar terkait dengan pangan, bagaimana mengolahnya, kenapa misalkan harus menggunakan tembikar. Itu kan semua ada nilai-nilai pengetahuan di situ. Mungkin lewat tembikar ini makanannya bisa seperti ini dan lebih apalah misalkan. Kemudian secara kekinian itu didokumentasikan. Tadi sudah disampaikan akan membuat buku. Begitu pula dengan cerita-cerita cerita-cerita storytelling yang ada lokal di sana, itu akan dibukukan. Itu respon, apalagi kan sekarang terkait dengan food estate dan seterusnya kan, ini justru menarik karena ada kemandirian di situ. Itu yang saya lihat tuh. Itu yang pertama. Kemudian giat-giat yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di sana ini, saya berkeyakinan bahwa justru harus seperti ini. Harus seperti itu. Harus seperti ini. Artinya apa? Di eranya Taufik sekarang ini ada kesadaran gitu. Ada kesadaran terkait dengan jati dirinya. Jadi ingin kembali menguatkan itu. Dan yang menarik tadi kita dengar narasinya Taufik. Kegiatan festival ini adalah merecall kembali memori masa lalu untuk orang-orang tua, tapi memberikan pembelajaran kepada anak muda. Jadi semua elemen itu dapat gitu. Nah harapannya nanti di output dari kegiatan ini, kan ini festival ini ceritanya ini kan temporer dia. Harapannya nanti dibungkus dalam satu sekolah budaya. Nah sekolah budaya ini akan menjadi bisa rekognisi nanti menjadi muatan lokal di adik-adik kita di SD maupun di SMP, dan banyak sekali yang bisa menjadi muatan lokalnya, misalkan bagaimana tumbuh-tumbuhan di sana, tumbuhan obat-obatan. Dan satu informasi yang mau saya sampaikan kepada Pak Dr. Irsan, itu sahabat saya itu, teman saya itu di awal tahun itu dokter gara-gara kalopini. Jadi sahabat saya itu meneliti satu tanaman obat di kalopini itu menjadi satu tanaman yang bisa membuat vitalitas, kemudian membuat lebih sehat. Itu ada studi doktoral dan sekarang sudah doktor. Tanaman apa yang diteliti itu? Ini palmetan. Di daerah kita di Memasyarakat Bengkulu itu banyak sekali kayak palmetan. Orang di Makassar sebut dengan sanrego. Atau bahasa Indonesia itu kayak ular. Nah itu diekstrak kemudian diteliti. Ternyata itu bisa membantu vitalitas, dan memang orang tua kita dulu itu kalau untuk dia kuat dia konsumsi itu. Nah maksud saya pengetahuan ini yang perlu disampaikan ke anak-anak muda kita. Kemudian misalkan pada kondisi insidental, ketika ada jatuh berdarah, apa tanaman obatnya. Nah, tapi yang memang kalau itu kan sering dilihat itu. Tapi yang mulai memang tergerus sekarang itu adalah misalkan bagaimana memproduksi pakaian, cara menenun seperti apa. Itu mulai tergerus. Apalagi yang mulai tergerus kebiasaan mendongengkan anak. Kan sama-sama kita itu enak sekali itu diayun sama nenek gitu. Tapi sekarang kan sudah mulai hilang itu. Sudah menghilang. Kemudian karena boleh jadi karena ada informasi dan teknologi semakin baik, yang tadi itu menggunakan misalkan bara kayu untuk masak, tergantikan kan itu dari situ, kemudian minyak tanah, gas, listrik. Apakah ada impact-nya? Ada impact-nya. Impact-nya itu kan asap itu bisa menjadi bahan pengawet untuk rumah. Nah, satu hal yang menjadi unik sebenarnya di Kalupini itu, kalau kita misalkan tadi disampaikan, contoh misalkan di Baduy atau misalkan di Lombok yang pernah kami riset, atau di Toraja, itu kan kalau kita datang ke lokasi itu kan kesan etniknya langsung kelihatan kan, visual. Tapi kalau Irsan dan sahabat-sahabat literasi ke Kalupini, sampai di sana, itu kayak rumah biasa, kayak kampung biasa. Kampung biasa. Tapi pada saat kita melihat masuk pada kebiasaannya, di situ baru muncul. Itu sebenarnya yang menarik. Kenapa saya tertarik di sana, karena kalau dilihat sekilas biasa-biasa. Kayak biasa, kayak rumah biasa, kayak kampung biasa. Tapi
menyelami lebih dalam, itu tadi disampaikan sama Taufik, tidak hanya covernya, wujudnya, tapi esensi dalamnya ini kalau kita itu, wah di situ luar biasa tuh. Itu yang menjadi hal yang sangat unik dan menarik di Kalupini, yang saya tangkap. Iya. Berarti memang ada banyak hal yang bisa dijadikan sebagai rasa penasaran lah dari masyarakat terkait Kalupini ya. Tadi juga disampaikan oleh Taufik mengenai Paunene. Nah, ini kan mungkin diwariskan secara kelisanan ya barangkali, karena sejauh ini kami belum dapat cerita itu dalam bentuk teks yang tertulis. Nggak tahu kalau saya yang belum dapat. Kalau nanti ada yang di topik ternyata sudah dituliskan, ya boleh memberikan juga ke perpustakaan. Cerita yang ada di dalam dongeng itu apa dan nilai-nilai apa saja yang dipesankan dalam proses festival ini, dalam memproduksi buku Paunene ini. Kita cuman jalan ke rumah-rumah orang-orang tua yang kita anggap masih punya banyak pembendaraan tentang dongeng ini, baru kita catat. Jadi kemudian kenapa metode mengarsip kami kemarin cuman seperti itu. Nah, karena kita dapat juga bahwa budaya tradisi mendongeng ketika mau tidur itu memang perlahan mulai tergantikan dengan hiburan-hiburan yang lain. Nah, kami menganggap bahwa hari ini cara belajar anak-anak muda itu berbeda dengan cara belajar orang-orang dulu. Makanya kami mengimplementasikannya dalam medium-medium baru. Karena anak-anak hari ini lebih cenderung cepat menangkap ketika itu bentuknya audiovisual. Makanya buku ini nantinya, jadi dia tidak hanya tulisan tapi akan disisipkan dengan ilustrasi, gambar-gambar yang menyesuaikan dengan ceritanya. Jadi seperti itu. Kemudian kemarin juga kami pernah cerita sama salah satu guru PAUD. Katanya dia pernah berusaha untuk membawakan Paunene di depan anak-anak. Dia menganggap bahwa dia mengatakan bahwa baru 2 atau 3 menit mereka sudah hilang fokus. Jadi memang ternyata mungkin kami berusaha di Festival Budaya Kalupini ini mengubah logikanya, karena mereka sudah malas untuk jadi pendengar. Bagaimana kalau anak-anak ini kita justru memberikan peran sebagai yang menceritakan. Jadi kami bikin format-format baru, misalnya dari Paunene ini kami ubah menjadi drama-drama pendek yang nantinya akan ditampilkan di Festival Budaya Kalupini. Nah, ternyata responnya ini anak-anak lebih semangat karena mereka berperan, mereka menceritakan langsung Paunene ini. Jadi kami merasa bahwa kenapa kami membungkus festival cara belajar ini dalam bentuk festival, karena kami merasa ada cara-cara baru yang memang harus kita tempuh, karena cara belajar kita hari ini berbeda dengan cara belajar anak-anak zaman dulu. Artinya mungkin tidak banyak lagi yang dari lisan ke lisan tadi ya, yang ibu-ibunya itu yang kenal mungkin ya. Jangan sampai kalau tidak dimediakan segera akhirnya hilang. Penyampaiannya juga yang sudah ada. Memang perlu mengikuti sama, misalkan tadi sudah sampaikan dengan visual, bukan hanya sekedar narasi tapi visual, tapi kedepannya bisa juga ditingkatkan. Misalkan dari buku itu tinggal di scan barcode-nya muncul visualnya, atau nanti buat karya kartun animasi dengan menggunakan bahasa lokal. Nilai-nilainya tadi yang belum disampaikan. Jadi kalau Paunene itu banyak sekali genrenya, Kak. Jadi bahkan ada Paunene yang menceritakan sejarah di dalamnya. Saya pernah mendengar Paunene kenapa di Alanota itu kenapa pakai siri, pakai kapur. Itu ada Paunene-nya yang menceritakan itu. Dan kenapa orang potong ayam di ritual Kalupini ada semua Paunene-nya. Ada Paunene ini bukan satu kisah ya, tapi ada beberapa kisah di dalamnya. Ada banyak sekali. Jadi saya pikir tadi kayak satu judul cerita. Tidak. Jadi dia kayak dongeng cerita-cerita rakyat. Ada yang menceritakan hubungan orang tua dengan anak.
Ada yang kalau yang komedi itu biasanya seorang yang pemalas, hubungan dengan istrinya begitu. Bentuk penceritanya itu pakai irama atau tergantung ponenenya. Karena ada ya ponene yang isinya syair, ya dia bersyair, dia menyanyi, ada yang diceritakan saya secara lugas. Itunya yang perlu kita juga lihat, karena biasanya nanti kalau orang mengambil cerita itu lalu mempraktekannya kan sudah pasti berbeda dengan yang ditransfer dari lisan ke lisan, dari iramanya kan, dari proses penghayatannya kan. Itu mungkin ada perbedaan. Terakhir mungkin karena ini tidak terasa ya sudah hampir 1 jam, kita mungkin bisa dengarkan juga dari Pak Dr. Zulkarnain. Yang pertama terkait apa sih yang diharapkan lebih lanjut dari adanya toko muda di Kalupini, apalagi sudah ada komunitas Sapulo Talu terhadap budaya Kalupini itu sendiri. Dan dari sisi Pak Dr. Zulkarnain sebagai akademisi, kontribusi apa yang nantinya juga bisa dibawa ke Kalupini selain riset yang sedang berjalan? Mungkin ada agenda-agenda lanjutan yang lebih menguatkan lagi posisi Kalupini. Kalau saya sih harapannya selain menjadi konsumsi bacaan melalui riset, mungkin juga ada semacam nanti promosi secara tidak langsung kepada masyarakat luas yang ada di Sulsel terkait budaya Kalupini ini. Nah, kira-kira bagaimana strategi Kak Sul sebagai sebenarnya bisa dikatakan insider sekaligus outsider, karena tentu saja ada pemahaman yang cukup dekat dengan Kalupini karena sebagai orang Maiwa. Tapi kan mungkin ada orang-orang yang di luar sana sama sekali yang penasaran, dan bisa saja Pak Dr. Sul menjadi juru bicara yang menjadi apa istilahnya kalau sekarang yang duta itu brand ambassador atau kalau bahasanya orang-orang. Nah, bagaimana kontribusi kedepannya dan harapan ke anak muda di Pulau Talu ini? Ya, baik. Yang menarik itu di Paralu Pulau Talu itu, itu ada namanya Tapuare. Tapuare itu huluba Intel, dia itu bahasa mudanya Intel ya. Dia itu tidak bermukim di Kalupini, dia di luar, tapi mengamati fenomena yang di luar. Nah, Tapuare inilah yang memberikan informasi kepada orang-orang Kalupini. Nah, itu menarik itu juga karena dia punya intel lah kalau bahasa kekian kita. Nah, terkait dengan tadi itu ya tentunya harapan saya Taufik dan teman-teman konsisten di sini ya, tetap konsisten menjalankan ini. Memang perlu keikhlasan untuk menyebarluaskan ini, butuh tenaga, waktu, bahkan biaya untuk tetap memasifkan pengetahuan-pengetahuan lokal ini. Dan sekali lagi saya sangat mengapresiasi Taufik dan teman-teman dengan kegiatan-kegiatan ini, dan memang perlu dikemas apik gitu. Kalau teman-teman sahabat literasi ingin melihat proses perjalanannya Taufik dan teman-temannya, bisa nanti dilihat di Instagramnya atau di TikToknya Pemuda Sapulo Talu, atau misalkan di festival ada, itu sudah ada terpublish gitu. Saya kira ini yang perlu betul-betul didokumentasikan dengan baik, supaya masyarakat umum di luar itu bisa bilang ada komunitas adat seperti ini modelnya dan punya keunikan. Selanjutnya untuk outcome-nya ke depan outcome-nya ke depan. Ini kan kalau kita bicara output ini lebih ke temporary. Outcome-nya itu anak-anak di Kalupini itu bisa paham betul dan sadar betul bahwa warisan budaya saya ini itu luar biasa. Harapan saya gitu tuh. Yang lagi sekolah SD sekarang itu perlu bukan dogma sih, tapi dia membiasakan. Ini kan kebiasaan itu dimasifkan gitu di sana. Menumbuhkan budaya apresiasi ya terhadap itu. Dan
Memang penting stakeholder leading sektor pemerintah itu memberikan apresiasi kepada anak-anak muda seperti Taufik ini karena ingin kembali ke kampung. Tidak hanya kembali ke kampung tapi ingin mempertahankan entitas yang telah dibangun oleh leluhurnya sekian ratus tahun dan itu sangat luar biasa. Jadi perlu diapresiasi gitu. Terakhir, selaku akademisi ini menjadi diskursus menarik, dan banyak hal yang bisa didiskusikan gitu. Satu elemen kecil saja itu, misalkanlah karena saya di arsitek, contoh misalkan posisi bolanya lah misal gitu. Kok bisa ada gitu posisi bola? Ukirannya bagaimana? Apa maksudnya itu? Kenapa ada tiang yang ada pelapisnya atau umpak batunya? Kenapa justru ini dia menancap ke tanah? Itu kan semua punya makna. Satu elemen kecil saja ini itu bisa panjang penyebarannya. Apalagi tadi disampaikan sama Taufik, ada 13 rangkaian kegiatan adat, baik itu di tahun Batan maupun di tahun Bobo. Itu kalau dinarasikan itu bisa menjadi cerita. Tapi lagi-lagi untuk sahabat literasi, cerita itu akan beda ketika sahabat literasi mengalami. Jadi ingin mengajak sahabat literasi melihat secara langsung situ, utamanya nanti ini kegiatan festival, bisa melihat kegiatannya teman-teman, anak-anak kita di sana, pementasan, apalagi misalkan pada saat nanti di puncak, misalkan puncak ritual pengewaran, bisa hadir melihat langsung di sana dan merasakan gitu. Langsung ya. Jadi tidak hanya mendengarkan tapi juga mengalami dan merasakan langsung nanti selama kegiatan berlangsung ya. Oke, terakhir dari Taufik, gerakan membangun kesadaran budaya ini yang dikelola oleh Sapuluh Tallu agar bisa nanti tetap survive, mungkin sudah ada upaya-upaya yang dilakukan, mungkin dari bagaimana membangun regenerasi, bagaimana fundingnya, bagaimana backup dukungannya seperti itu. Mungkin sudah dipikirkan hal itu semua, karena kan cukup intens kalau saya rasa, karena 2 tahunan, berapa tahun? 2 tahunan. Kalau yang Cira menurunnya kan 8 tahun kan. Nah, itu kan butuh energi. Ya, di samping tadi regenerasi yang pertama, yang kedua kan topik nggak mudah terus nanti tuh. Jadi mungkin jadi pemangku selanjutnya. Yang kedua ini bagaimana? Apakah di festival itu juga sudah ada strategi? Kalau sekarang kan kerennya ekonomi kreatif sehingga keberlangsungannya memang ada. Apa yang diharapkan kalau dari topik sendiri terhadap pemangku kepentingan baik kabupaten maupun di desa dengan gerakan yang seperti ini ya? Karena kalau saya sendiri sih melihat mungkin belum banyak kelompok muda yang mau fokus di membangun kebudayaannya. Sampaikan. Baik, mungkin saya mulai dengan jadi kerja-kerja komunitas yang kami lakukan selama ini di Kalupini sebagai pemuda adat. Itu secara sederhananya adalah kemauan kami untuk belajar. Jadi kita tidak mengklaim bahwa kami pemuda Sapuluh Tallu ingin memberikan intervensi, kemudian membuat program yang akan nantinya membuat perubahan. Secara sederhananya adalah kami ingin belajar melalui program-program yang kami buat. Cuman kalau kita harus berbicara tentang perubahan, kami lebih kepada bagaimana mengintegrasikan keilmuan yang kami dapat di kampus, karena alhamdulillahnya pemuda di Kalupini belakangan ini sudah banyak yang menempuh pendidikan tinggi dengan berbagai latar belakang. Itu yang sedang kami upayakan, bagaimana mengintegrasikan keilmuan di kampus bisa diadaptasikan di Kalupini. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Jadi yang mau kami rawat untuk masalah regenerasi adalah keinginan belajar tentang akar identitas budayanya saja. Bagaimana kita membangun ekosistem kemauan itu untuk belajar. Entah nanti ke depannya caranya bagaimana, entah melalui festival yang dilanjutkan kah atau mengarsipkan kah. Jadi secara sederhananya adalah merawat generasi sadar untuk mau belajar.
Jadi karena kita menganggap bahwa disrupsi informasi hari ini memang menjadi tantangan yang besar. Karena saya saja mungkin 80 informasi yang dari saya bangun sampai tidur, mungkin 80% informasi itu justru informasi dari luar. Jadi informasi di tetangga, di kampung itu justru minim ruangnya hari ini. Jadi ini cara-cara kita untuk melawan dominasi informasi yang kebanyakan dari luar. Nah, masalah Festival Budaya sendiri ini sudah saya jelaskan tadi, sifatnya sangat kolaboratif. Jadi kami sangat terbuka kepada berbagai pihak untuk terlibat di komunitas di Festival Budaya, karena ini tidak dibuat eksklusif hanya orang-orang Kalupini. Nah, kalau mau kita membahas secara lebih kritis sedikit, kami merasa bahwa, saya merasa secara pribadi bahwa negara belum, utamanya perspektif komunitas adat, masyarakat adat, saya merasa bahwa negara belum terlalu memfasilitasi untuk kedaulatan masyarakat adat itu. Karena negara tidak terlalu memfasilitasi, jadi kami merasa bahwa orang yang dari dalam lah yang kemudian berusaha untuk menjaga kedaulatan masyarakat adatnya sendiri. Jadi kalaupun misalnya kita ingin memberikan harapan kepada stakeholder, kepada pemerintah, kami sangat terbuka dalam bentuk bantuan apapun, entah itu material maupun moral. Kalau konkretnya mungkin saya tidak bisa, karena saya merasa apapun bentuk dukungan dari komunitas pihak-pihak luar, pemerintah itu kami sangat terbuka. Satu lagi, Pak Irisan. Jadi dari riset kami ini dan tentunya kolaborasi dengan orang tua kami pemangku adat di Kalupini dan tentunya sahabat-sahabat kami di Pemuda Sapuluh Talu ini, satu luaran dari penelitian kami itu akan melahirkan yang namanya policy brief. Harapannya adalah policy brief ini nanti yang akan menjahit dan menjaga komunitas adat ini. Di situ nanti ada beberapa rekomendasi yang akan kita teruskan kepada pelaku sendiri, masyarakat adatnya harus seperti apa ketika melihat lingkungannya, begitu pula kepada stakeholder yang lain, apakah pemerintah atau NGO atau apa gitu. Poinnya adalah di policy brief itu ingin menjaga pernyataan tadi, Taufik, menjaga kedaulatan adat, utamanya sebenarnya 13 hutan adat itu harus dijaga sepenuhnya, karena itu yang menjadi pengikat komunitas adat di Kalupini. Karena satu saja hutan adat dari 13 itu yang mulai tercederai atau terdistorsi, itu pasti akan memberikan impact kepada proses-proses ritus atau ritual yang akan dilakukan di Kalupini. Dengan adat yang terjaga ini, kita tidak kehilangan identitas lokal dan tetap menjadi pembelajaran untuk masyarakat Nrekang, khususnya terkait nilai-nilai lokal yang ada di Kabupaten Nrekang. Terima kasih Taufik yang sudah tidak terasa ini 1 jam kita ngobrol. Saya sebetulnya memang menempatkan diri sebagai orang yang baru ingin mengenali Kalupini ya. Jadi mohon maaf jika ada pertanyaan yang mungkin keliru atau hal-hal yang belum saya dalami, karena seperti yang dikatakan Pak Dr. Zulkarnain tadi, nanti setelah mungkin saya datang ke sana mengalami, mungkin lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Jadi betul-betul saya outsider ini. Ini melihat semakin banyak pertanyaan. Iya, itu yang menariknya. Nanti mudah-mudahan di acara Agustus itu kita berkesempatan, mungkin secara personal saya sebagai pustakawan mungkin tertarik akan hadir juga mendokumentasikan apa yang bisa saya lakukan, dan bisa juga partisipasi secara institusi dari Dinas Perpustakaan. Mungkin dukungannya misalnya kita juga bawa mobil perpustakaan keliling, atau kita juga bawa teman-teman pustakawan yang mau mendongeng kan. Nah, itu bisa kita kolaborasikan ke depannya, termasuk Pak Dr. Sul. Ya, tentu kami berharap karya-karyanya yang terkait lokalitas Nrekang itu terus diinfokan ke Dispustaka supaya menjadi referensi untuk masyarakat Nrekang. Kebetulan kita punya ruang referensi yang di dalamnya ada rak buku-buku Mas Sendrempulo, dan saya pikir salah satu yang sudah ada
2 karyanya di perpus ya Pak Dr. Sul. Alhamdulillah. Semoga memperkaya koleksi-koleksi lokal NREKAN, karena jujur kita masih sangat kurang referensi tentang NREKAN. Biasanya banyak yang datang ke sini cari, tapi kami sampaikan memang masih terbatas. Banyak sekali yang bisa dieksplorasi. Misalnya di sini ada jalan Pencetana Bunga Wali, orang belum tahu siapa Pencetana Bunga Wali. Yeah. Ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi akademisi, peneliti, dan tentunya anak muda itu sendiri yang bisa mengangkat lokalitas yang ada di NREKAN. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan obrolan bincang kami bersama Pak Dr. Zulkarnain dan Taufik terkait budaya Kalupini ya, yang tadi sudah kita bahas sama-sama. Sekian dari kami, salam literasi dan salam budaya.